Oh, kayaknya itu ya. Saya udah. Nah, begini. Cek, monggo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak-bapak, sebelumnya saya sapa dulu. Apa kabar, Bapak? Baiknya kok kurang semangat. Biasanya bapak-bapak itu lantang ya kalau jawab ya. Bagaimana bapak-bapak kabarnya? Baik, iya baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kantongnya sehat boten? Oh boten, sama berarti ya. Ya. Baiklah, sebelum saya mulai untuk sesi pertama, alhamdulillah terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada perangkat RT, Bapak Ketua RT, Bapak Tuan Rumah maupun segenap warga di RT 01 RW 25 di Perumahan Sibila, Perumahan Mojosongo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya diizinkan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan bapak-bapak semuanya untuk berkenalan ya Pak ya, karena sama-sama warga Mojosongo seperti itu. Dan terima kasih pula diizinkan di sesi pertama. Saya kira nanti saya di sesi terakhir gitu ya, tapi ternyata alhamdulillah di sesi pertama. Tapi sebelumnya boleh Pak saya berpantun biar semangat? Iya, nanti kalau saya berpantun silakan bapak-bapak cakep gitu ya Pak ya. Cantik juga boleh, cakep cantik juga boleh gitu ya. Air beriak tanda tak dalam. Iya. Air tenang itulah banyak berlian. Bapak-bapak izinkan saya mengucapkan salam untuk bapak-bapak hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan semesta alam yang telah menciptakan anugerahnya yang luar biasa hingga kita diberikan kenikmatan untuk bisa bertemu ya bapak-bapak, berkumpul dalam rangka rasa persaudaraan kita di Mojosongo ini. Yang kedua, terima kasih otomatis kami ucapkan seluruh warga di RT 01 RW 25. Baiklah bapak-bapak, langsung singkat saja perkenalkan, nama saya adalah 3 huruf pertamanya itu huruf mati semuanya bapak-bapak. Jadi 3 hurufnya itu hurufnya mati semua Pak. Ada yang perso Pak? Nama saya? Iya. Siapa? Jadi YST. Itu 3 hurufnya huruf mati ya Pak ya? Iya, YST. Ditambahin A biar bisa dibaca. Ista. Nama saya Istanoveka. Kebetulan lahir di bulan November kemarin. Genap usia saya 36 tahun. Alhamdulillah. Dan atas izin dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan rasa cinta saya kepada Pancasila, dan itu sudah ini ya, saya pesan ke suami saya, sudah cinta kita buktikan dengan kita adalah Pancasilais dengan mempunyai 5 anak bapak-bapak gitu. Jadi saya memiliki 5 anak, kemudian rumah saya ada di perumahan Tiara Ardi Mojosongo RW 35, dan saya termasuk gurunya dulu yang membantu. Itu ada bapaknya Arga di sini ya. Namanya di pojok itu adalah wali murid saya. Tiga-tiganya dulu dipercayakan kepada kami untuk mendampingi buah hati ayah dan mamanya Arga gitu ya. Kemudian di sini terima kasih bapak-bapak untuk berkenalan, dan saya mewakili dari calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya dari urutan ketiga Istanoveka yang nantinya mohon doa restu dan dukungan dari bapak-bapak seluruh keluarga yang ada di RT 01 RW 25 ini untuk turut serta mendukung saya dalam pemilihan di calon legislatif nanti, agar semuanya di tanggal berapa bapak-bapak? Iya, burung dara burung nuri.
Cakepnya mana Pak? Cakep. Iya, saya ulangi. Burung dara, burung nuri. Terbang tinggi di atas Pak Tani. Jangan lupa tanggal 14 Februari pilih ISPA yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya itulah saya Bapak-bapak. Kemudian aktivitas saya apa sebelumnya? Saya berkecimpung di dunia pendidikan dan salah satu visi misi saya yaitu pendidikan, sosial, dan budaya. Di mana pendidikan itu memang salah satu yang membuat saya untuk gembreget gitu ya. Kemudian segera tancap gas untuk berani diri untuk mencalonkan sebagai anggota dewan. Kebetulan pendidikan saya aktif di pendidikan itu pendidikan anak usia dini, Bapak-bapak Perso. Apa itu Pak? PAUD. Jadi guru-guru TK Pak. Nah itulah yang melatar belakangi saya untuk saya harus maju. Gitu. Karena pendidikan kalau bukan kita orang di pendidikan yang memikirkan di anggota legislatif, tidak ada yang akan memikirkan. Yang dipikirkan tapi kesepian kayak gitu seperti itu. Kemudian sosial otomatis saya aktif di beberapa. Kenapa sosial? Karena itulah dunia saya. Ketika saya dites talent map gitu ya, talent mapping, ternyata memang sosial saya itu ada di urutan tingkatan di atas gitu, di bawah yang lainnya. Saya senang berkegiatan sosial, saya senang bahkan menjadi salah satu moto saya yaitu memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Itu salah satu moto saya gitu. Jadi saya aktif di kegiatan sosial juga, RT dari tingkat RT, kemudian PKK RT. Harusnya saya itu udah nggak mau jadi sekretaris, tapi sama Bu RT ditarik terus. Di RW juga seperti itu, tapi saya ingin mengundurkan diri. Saya enggak, karena kesibukan saat itu di pendidikan seperti itu. Kemudian di RW, di kelurahan saat ini masih aktif di kelurahan juga sebagai pengurus Pokja 2 di Kelurahan Mojosongo, seperti itu Bapak-bapak. Terus kemudian selain itu sosial, banyak otomatis kegiatan sosial saya dan budaya. Nah, budaya ini salah satu juga yang membuat saya senang karena saya orang Solo, saya kelahiran Surakarta, saya lahir di Surakarta, besar bahkan punya anak, saya tetap di Surakarta, jadi tulen Mbak asli Solo, Mojosongo kayak gitu ya. Budaya ini kemudian membuat saya itu kemarin memunculkan ide kreatif saat pembuatan tesis mengangkat tema budaya. Sekaten saya angkat dalam tesis saya mengambil jurusan pendidikan dasar waktu itu di Kudus dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari kaprodinya, bahkan cetakan bukunya juga diapresiasi. Judulnya adalah Etes Jalan-Jalan ke Sekaten gitu. Karena saya ingin mengenalkan kepada anak-anak, terutama sejak anak usia dini itu, dia biar kenal dengan budaya. Karena saya dekat dengan anak usia dini kita kembalikan. Kalau mereka kenal dengan tokoh lain, Upin Ipin, SpongeBob dan lain sebagainya, biarkan dia kenal sosok Etes, dia anak kecil yang lincah, energik, cerdik kayak gitu. Kan artinya Etes seperti itu nih Bapak-bapak. Nah, saya mengambilnya Etes gitu. Yang sekaten, dalam sekaten itu anak-anak akan tahu, oh sejarahnya seperti ini, oh ada keraton, oh ada alun-alun, oh ada Biswakudoro di Solo. Ya kan anak-anak kenal budayanya sejak dini. Ketika anak-anak kenal dengan budaya, ketika dia cinta dengan budaya, maka itunya nanti yang mereka yang akan memimpin bangsa ini untuk tumbuh menjadi besar, bangsa yang berbangsa dan berbudaya. Seperti itu Bapak-bapak. Kemudian selain itu saya juga aktif sebelumnya di pendidikan itu saya sebagai trainer, jadi otomatis kegiatan-kegiatan saya tinggalkan, trainer dengan kedinasan itu saya tinggalkan semuanya karena ya saya fokus untuk pencalonan ini. Gitu Bapak-bapak, mungkin perkenalan singkat pada dari saya. Kita beramah tamah mawon di sini, kita sersan gitu Bapak-bapak. Kalau ingin ingin berkontak dengan saya, silahkan menuliskan nomor di bawah ini. Ini nomor saya. Bicara Pak, kelihatan Pak? Di TV Kelihatan kan? buatan?
Di TV mungkin kelihatan. Kelihatan Pak? Kelihatan berapa Pak nomor saya Pak? Nomor saya boleh dicatat kalau nanti ingin berkontak sapa 0856 470 62624. Itu nomor saya. Kalau 0856 470 62624 di situ. Kalau nanti bapak-bapak ingin memberikan ke putrinya, ke anaknya, ke cucunya buku etes jalan-jalan ke Sekaten, boleh minta ke saya. Dan itu pun juga saya sudah membuatkan di sebuah aplikasi pakai Microsoft Point yang tidak memerlukan aplikasi atau kuota otomatis ya. Itu ada suaranya. Boleh nanti saya kirimkan. Jadi misalkan anak-anak pengen lihat di HP, diganti itu aja. Jadi ada dagingnya suara etes gitu, anak kecil yang dia ngajak temannya dari Papua untuk pergi jalan-jalan ke Sekaten gitu. Itu bapak-bapak sedikit perkenalan dari saya. Monggo jika ada pertanyaan maupun apapun itu boleh disampaikan ke saya. Tapi di sini saya tidak ingin berjanji bapak-bapak. Karena saya adalah seorang wanita, saya tidak suka diberikan janji. Karena janji itu biasanya menyakitkan betul gitu Pak ya. Apalagi saya seorang perempuan itu nggak suka kalau dikasih janji. Buktinya action nyata gitu ya. Berikan dengan kenyataan. Bahkan ketika dulu dilamar tuh ya, kalau kamu suka lamar aku ke bapakku, jangan cinta gitu ya. Tapi nggak segera-segera selak dicomot sing liyane gitu lah. Itulah saya tidak banyak janji dan monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo bapak-bapak yang mau menggunakan pertanyaan dipersilakan. Iya Pak. Ya monggo. Iya. Terima kasih tadi paparannya, pengenalannya, kegiatannya. Hanya tadi kalau saya tambahkan sedikit ya, biarpun kelihatannya guyon tapi itu juga penting. Tadi kan untuk umur dini, usia dini. Kalau bisa juga perhatikan ini banyak sekali yang perkawinan dini ya, itu penting. Sekarang dinaikkan kan umur 19 ya, jadi kalau perempuan anak 18 ya. 18 ya. Kok iso tak tambah siji? Yang kedua, ini biarpun kenalan tapi menujunya kan ke sana. Yaitu cita-citanya apa, Mbak? Karena apa? Kalau sudah masuk di sana itu kan sudah beda idealisnya. Rumus-rumus apa, teori-teori apa itu udah masuk kalau sudah jadi satu di sana. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sedikit aja. Yang penting kalau saya memberikan welingan. Kalau sudah masuk sana ya seandainya luntur itu satu strip saja. Karena ada teori kalau nanti kita menentang arus hanyut. Kalau bisa ya jangan ikut arus, tapi kalau bisa nanti mengendalikan arus. Tidak gampang. Tapi karena Mbak tadi katanya umurnya baru 20, jadi ya. Terima kasih Bapak, saya diturunkan 10 tahun. Oh gitu ya. Saya di 26. Idealisnya harus kencang. Apalagi sekarang apa yang baru tren korupsi. Nah, kalau sudah masuk sana jangan luntur ya, paling kalau luntur satu strip demi untuk mengendalikan arus itu tadi. Jangan ikut arus. Kalau ikut sementara habis itu bisa mengendalikan arus. Kalau langsung benturan dengan arus konyol pasti. Jadi saya kira itu hanya memberi semangat saya. Siap Bapak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Hadi. Pak Hadi. Ya, Hadianto. Hadianto. Ya, kalau di sini Pak Hadi, kalau di PKS Pak Anto gitu aja. Oh, iya Pak Anto. Baik, terima kasih sungguh luar biasa masukan ataupun sebuah saran ya dari orang tua, dari sosok yang penuh pengalaman. Saya kira seperti itu Bapak gitu ya. Karena itu tentunya membuat
saya, dan ini direkam betul Mas? Iya. Direkam. Ya. Karena beliau adalah tim saya dan sekaligus suami saya. Ampun kesukaan dicatat. Jadi saling mengingatkan nantinya tentunya seperti itu. Karena begini, banyak saya amati masuk ke yang dunia ini mau dengan jalan itu, sama-sama kita dulu mencari kerja. Ini masyarakat awam nih, ya, dengan cara testernya ya begini atau coblosan itu. Kalau kita dulu tes wawancara apa sebenarnya itu mudah-mudahan jangan, karena di sini dengan dia rakyat masuk ke kumpulan rakyat untuk berkonsentrasi yang milik rakyat, nanti mewakili rakyat. Iya. Saya nanti akan mencoba tahun ini, saya mau masuk ke kantor DPR. Dilayani enggak? Padahal itu wakil kita semuanya. Iya, Iya, terima kasih Pak Anto, langsung saya Pak Anto ya. Sebuah saran tadi ya yang luar biasa untuk saya, nasihat untuk saya sendiri. Kalau nanti Tuhan mengizinkan saya bisa duduk di sana di kursi layan di DPRD sana, sebenarnya sudah pernah duduk di sana beberapa kali karena saya kebetulan beberapa kali itu ngajak teman-teman guru PAUD audiensi dengan DPRD, tapi sampai sekarang nggak keluar apa yang kami suarakan. Nah, itulah yang membuat saya daripada aku kan golek kayak nih, aku tak maju dewe, aku wis duwe pedungane kuwi kayak gitu. Ya itu Pak yang membuat saya gatel gitu nih. Dan sekali lagi ya saya ataupun dewan atau yang lainnya adalah manusia. Tapi ketika kita sebagai dewan memegang 3 prinsip fungsi dewan, fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan kemudian fungsi anggaran itu Bapak, itu insya Allah ketika di sana dan atas petunjuk dari yang kuasa, jangan pernah kita meninggalkan campur tangan yang kuasa, itu yang paling penting. Itu yang paling penting ketika kita ada di sana, dan itu menjadi semangat juga nantinya. Dan mohon doanya Pak Anto dan Bapak-bapak semuanya ketika di sana itu bukan ya tadi kekhawatiran itu Bapak ya, itu tidak muncul. Dan itu tolong di bold Guslam dan rekan-rekan tim untuk menjadi nanti saran dan masukan ketika kami sedikit lupa. Boleh ya Bapak? Sedikit lupa. Tadi satu strip itu artinya sedikit lupa, tapi tidak banyak lupa. Sedikit lupa, kemudian ketika berbelok kami kembali lagi ke jalan yang lurus, ibarat kata seperti itu Bapak. Gitu. Mohon Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mengenalkan, nama saya Bapak Sakir. Saya ingin menyampaikan aspirasi mungkin secara pribadi atau mungkin juga mewakili yang lain. Yang pertama terkait dengan pemilu. Di awal mungkin para caleg ya banyak mendekati masyarakat dan bahkan banyak para caleg itu yang menempatkan diri terhadap para calon pemilih ini sebagai objek. Jadi mungkin karena objek ya bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu dukungan sebaik-baik sebanyak-banyaknya, mungkin dengan berbagai macam cara, bahkan sampai menyimpang undang-undang, kemudian juga etika, adat, budaya dan sebagainya. Contohnya sederhana mungkin memanfaatkan masyarakat itu mungkin dengan janji-janji, dengan imbalan sedikit uang, karena masyarakat kita kebanyakan mayoritas juga awam terkait masalah hak-hak yang mestinya mereka miliki, sehingga ya mereka memilih yang singkat dan mudah, yaitu uang namanya. Sehingga di dalam perjalanannya yang mungkin merasa saat sekarang itu dewa itu memposisikan diri seakan mereka sudah membeli suara atau sudah membeli masa, sehingga mungkin dalam jalannya tugasnya mereka ya yang dia suka saja. Bahkan yang juga berikutnya ini masalah
ada pernyataan mereka merasa sebagai petugas partai. Jadi kalau sudah petugas partai, apa yang diinginkan partai saja, bukan kepentingan masyarakat. Nah ini yang menjadi apa ya, dilema menurut saya sebagai masyarakat. Mereka tidak pedulikan lagi atau kurang memedulikan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Mereka yang penting partai suka sama anggotanya, dan anggota jadi diautkan mungkin seperti itu. Jadi supaya ekses besoknya terpilih lagi, yang mereka yang mau dilakukan partai, tapi dilakukan masyarakat. Sehingga sejarah ini yang mestinya menjadikan catatan paling tidak nantinya juga mestinya Dewan itu kalau sudah jadi ya tetap dekat dengan masyarakat, sehingga apa nantinya yang menjadi aspirasi kondisi lingkungan masyarakat jadi sebagai apa, karena saya percaya semakin hari masyarakat juga akan semakin paham terkait hak-hak dan kewajiban terkait bangsa dan bernegara. Dan mereka sebenarnya kekuasaan itu kan di tangan rakyat yang diwakilkan melalui DPR, kota dan sebagainya, di pusat, DPRD. Yang ini mestinya suatu hal yang perlu dipahami oleh anggota dewan dan lama-lama juga masyarakat yang paham tentang hal seperti ini, yang supaya tidak terjadi terus kesenjangan yang itu suatu persoalan. Ya mungkin kalau kita lihat di negara lain sampai ada dewan yang dimasukkan kantong dan sebagainya sudah, karena mereka sudah jenuh dengan usul sarannya yang tidak dilakukan, akhirnya mereka mengambil langkah